Episode sebelumnya diakhiri dengan flashback Gongchan tentang dirinya yang masih bernama Donggu, dan bagaimana Gongchan sangat senang karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan Suje walaupun Suje belum mengingat Gongchan. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Why Her episode 3 dan 4. Hari itu Universitas Sojung akhirnya membuka pusat klinik legalnya dengan Suje sebagai direkturnya, Song Mirim sebagai pengacara tamunya, dan para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok 8 yang kemarin ikut memecahkan kasus pelecehan seksual Seryun sebagai anggota timnya. Saat mereka akan makan siang, mereka dikejutkan dengan Pak Ji-young, adik dari Pak So-young yang berunjuk rasa di halaman kampus Sojung menuduh bahwa Suje lah yang menyebabkan kakaknya meninggal. Pak Ji-young berkata bahwa dirinya akan membuktikan hal tersebut dan Ji-young memiliki bukti untuk itu. Tak berapa lama, Korea dibuat gempar dengan video Suje dan So-young yang sedang berada di rooftop gedung firma hukum Tike sesaat sebelum So-young jatuh dari tempat itu. Dalam video tersebut, terlihat bahwa Suje terus menyudutkan So-young hingga terdengar teriakan keras So-young yang membuat publik berasumsi bahwa Suje lah penyebab So-young jatuh dari atap gedung firma hukum Tike. Sementara itu, di firma hukum Tike, Taeguk meminta Juwon untuk tidak memusingkan masalah video Suje yang sedang viral dan lebih memfokuskan dirinya untuk mengambil kembali dokumen Han Subayo dari tangan Suje. Di sisi lain, akibat video Suje yang saat ini sedang beredar itu, Jung Hyung, salah satu profesor di Universitas Sojung, menyarankan pada Jin Ki agar Suje dipecat dari jabatannya sebagai direktur di klinik legal Universitas Sojung. Namun, Jin Ki dengan bijaknya menolak saran dari Hyung itu karena menurut Jin Ki video itu tidak akan menimbulkan masalah bagi Universitas Sojung, dan jika sampai menimbulkan masalah, Jin Ki yakin Hyung bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Malam harinya, saat Suje akan pulang dari firma hukum Tike, Suje jadi teringat pada pertemuannya dengan Soo-young di rooftop firma hukum Tike malam itu seperti yang terlihat pada video yang kini tengah viral. Malam itu, saat kantor sudah sepi dan Suje akan pulang, Suje yang akan masuk lift nampak heran melihat keterangan di lift yang menunjukkan bahwa lift tersebut baru saja dari lantai rooftop. Lanjut, ketika Suje di dalam lift, Suje menemukan aksesoris sepatu yang diyakini Suje adalah milik So-young di lantai lift sehingga Suje pun menduga bahwa So-young lah yang baru saja memakai lift tersebut untuk ke rooftop. Terdorong akan rasa penasarannya, Suje pun pergi ke rooftop untuk membuktikan dugaannya. Dan seperti dugaan Suje, di rooftop Suje pun menemukan So-young. Saat ditanya kenapa So-young ada di rooftop di saat kantor sudah sepi dan para karyawan sudah pulang, So-young menjawab bahwa dirinya di rooftop untuk bunuh diri agar seluruh dunia tahu bahwa So-young mati karena Suje. Mendengar jawaban So-young, Suje justru tidak percaya dan menebak bahwa So-young di rooftop bukan untuk bunuh diri melainkan untuk menemui seseorang. Melihat ekspresi So-young, Suje pun yakin bahwa tebakannya benar sehingga mendesak So-young untuk memberitahu Suje siapa yang akan ditemui So-young, namun So-young tidak menjawab dan justru berteriak frustasi karena kesal Suje berhasil menebak niatan So-young dengan benar. Setelah itu, adegan langsung berpindah pada Suje yang malam itu menyaksikan So-young jatuh dari rooftop menghantam logo firma hukum Tike. Kembali ke masa sekarang, sesampainya di apartemen, Suje disambut oleh ibu dan kakak-kakaknya yang datang ke apartemen Suje untuk meminta bantuan Suje membukakan bisnis bagi kakak-kakaknya, namun Suje menolak dengan berbagai pertimbangannya. Terlihat di sini bahwa hubungan Suje dengan ibu dan kakak-kakaknya itu kurang begitu baik. Keluarganya itu bahkan percaya pada opini publik bahwa Suje penyebab kematian So-young setelah melihat video viral Suje. Keesokan harinya, dengan tidak menutup mata terhadap videonya yang kini tengah viral, Suje mengangkat kasus bunuh diri So-young sebagai materi kuliahnya. Suje menceritakan rentetan kejadian di malam itu pada para mahasiswanya dan meminta para mahasiswanya itu memberikan pendapat mereka tentang kasus tersebut. Seusai kuliah, Suje yang kebingungan untuk pergi karena saat itu hujan nampak terkejut ketika tiba-tiba Gongchan memberikan payungnya pada Suje. Di perjalanan, tepat di depan kedai makan Gongchan, Suje yang sedang melihat Gongchan berlarian di tengah hujan terkejut karena payungnya tiba-tiba terbuka dan refleks mengerem mendadak hingga hampir terlibat kecelakaan. Melihat itu, Gongchan pun meminta Suje untuk mampir ke kedainya dan menghidangkan makanan agar sang profesor merasa lebih tenang. Selanjutnya, di firma hukum Tike, Suje diminta Taeguk mengatasi masalah putranya Choi Ju-wan yang terkena skandal narkotika. Selepas dari ruangan Taeguk, Suje yang tidak sengaja bertemu Ha Il-ku, salah satu karyawan firma hukum Tike, bertanya tentang keberadaan Ha Il-ku di malam So-young bunuh diri, dan nampaknya jawaban Il-ku membuat Suje mencurigai sesuatu. Kembali ke Universitas Sojung, Suje meminta anggota tim klinik legal untuk menyelidiki lebih lanjut kasus bunuh diri dari Pak So-young yang melibatkan dirinya. Mendapat kasus itu, para anggota tim pun bergerak mencari berbagai informasi terkait kasus tersebut.
Malam harinya saat Taeguk makan malam dengan Chae-juan putranya, Taeguk membeberkan bahwa dirinya ingin menaklukkan grup Hansu serta alasannya tidak menyuruh Juan dan malah menyuruh Suje menangani kasus-kasus penting grup Hansu adalah agar Suje lah yang disalahkan jika terjadi masalah. Namun demikian, di luar dugaan Taeguk, Suje rupanya tidak bodoh. Untuk menjamin keamanannya, Suje mengambil dokumen-dokumen penting Hansu Group yang di dalamnya ada file rahasia yang jika diketahui Suje dan tersebar bisa membahayakan Taeguk, Han Sung-bom, dan Lee In-soo. Oleh karenanya, Taeguk meminta Juan untuk mendapatkan dokumen-dokumen itu kembali dari tangan Suje. Sementara itu, di tempat lain, Suje rupanya berhasil menemukan sebuah flash disk yang sepertinya berisi file rahasia Taeguk, Han Sung-bom, dan Lee In-soo tersebut. Namun demikian, Suje belum bisa membuka file itu karena filenya terkunci dengan sidik jari dan berbagai kode sandi. Lanjut, malam itu melalui Gong Chan, Suje meminta anggota tim klinik legal untuk datang ke firma hukum Tike esok hari. Keesokan harinya di rooftop firma hukum Tike, setelah para anggota timnya berkumpul, Suje pun meminta anggota timnya itu membeberkan hasil penyelidikan sementara mereka. Chunpung dan Seryun sempat menduga bahwa Pak Ji-young, adik Soyoung, adalah pelaku pembunuhan kakaknya karena di malam kejadian, Ji-young ternyata berada di lokasi kejadian. Namun, Gong Chan tidak setuju karena jika Ji-young pelakunya, Ji-young tidak akan melakukan unjuk rasa serta tidak akan merilis rekaman video Suje dan Soyoung yang membuat kasus bunuh diri Soyoung muncul lagi ke permukaan dan mendapat perhatian publik. Keesokan harinya, Korea kembali dibuat gempar dengan penangkapan Pak Ji-young atas pembunuhan Pak Soyoung. Gong Chan pun langsung menemui Suje dan bertanya apakah Suje yang melaporkan Ji-young dengan memberikan hasil penyelidikan anggota tim klinik legal pada polisi. Mendengar itu, Suje tidak menjawab karena bagi Suje pertanyaan Gong Chan itu sudah melewati batas dan terkesan menghakimi Suje sesuka hati Gong Chan. Suje lalu juga meminta Gong Chan berhenti melakukan hal-hal lainnya seperti memberikan payung dan menyiapkan makanan untuk Suje yang menurut Suje juga dilakukan Gong Chan sesuka hati Gong Chan berdasarkan rasa suka Gong Chan pada Suje tanpa mempertimbangkan apakah Suje memiliki perasaan yang sama pada Gong Chan atau tidak. Mendengar itu, Gong Chan pun menegaskan bahwa Gong Chan tidak bisa berhenti melakukan semua itu karena Gong Chan menyukai Suje dan Gong Chan tidak bisa menghentikan perasaan itu. Namun demikian, Gong Chan sadar bahwa sejak awal perasaannya pada Suje ini hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi, Suje tidak perlu khawatir karena Gong Chan tidak akan meminta Suje untuk balik menyukai Gong Chan sebagai balasan atas apa yang Gong Chan lakukan untuk Suje. Lanjut, Gong Chan menambahkan bahwa meskipun Suje yang melaporkan Ji-young ke polisi, Gong Chan akan tetap percaya pada Suje karena Gong Chan yakin Suje pasti memiliki alasan untuk itu. Setelah Gong Chan pergi, Suje yang cukup terguncang dengan perkataan Gong Chan tak sengaja memecahkan gelasnya dan hal itu membuat Gong Chan kembali ke ruangan Suje dengan raut khawatir. Gong Chan lalu membersihkan pecahan-pecahan gelas yang berserakan di ruangan Suje dan meminta Suje untuk tidak bergerak agar tidak terluka terkena pecahan gelas. Melihat Gong Chan yang tetap melakukan hal yang Suje minta untuk Gong Chan hentikan, Suje pun nampak luluh lalu sambil bertanya apa yang Gong Chan lakukan, Suje mendekat pada Gong Chan kemudian mencium Gong Chan sebagai tanda bahwa Suje mulai membuka hatinya pada Gong Chan. Setelah kejadian itu, terlihat Gong Chan dan Suje yang masih membayangkan ciuman mereka. Sementara itu, para anggota tim klinik legal yakin bahwa Suje lah yang melaporkan Ji-young ke polisi. Lanjut, Jin Ki meminta Suje menangani kasus Ji-young sebagai kasus pertama bagi klinik legal karena Jin Ki yakin Ji-young tidak membunuh kakaknya. Suje pun mulai menyelidiki tentang Soyoung dan diketahui ternyata bar hostess tempat Soyoung bekerja memiliki hubungan erat dengan grup Hansu. Pemilik dari bar hostess itu, Hong Sok-pal, merupakan kaki tangan Han Sung-bom dalam melakukan pekerjaan kotornya. Tak sampai di situ, rupanya di lantai atas gedung bar itu ada ruangan untuk tamu VIP bar hostess yang ternyata adalah Han Sung-bom, Lee In-soo, dan Chae Taeguk. Untuk Soyoung sendiri diketahui bahwa ternyata saat Soyoung meninggal, Soyoung tengah hamil 4 pekan. Keesokan harinya, Suje ke kantor polisi karena diminta bantuan oleh pihak kepolisian untuk membuat Ji-young buka suara karena Ji-young berkata bahwa Ji-young hanya akan bicara pada Suje. Saat Ji-young bertemu Suje, Ji-young mengaku bahwa dirinya tidak membunuh kakaknya dan Ji-young setuju menerima bantuan Suje dengan menyewa Suje sebagai pengacaranya. Setelah itu, Suje mendapat info dari Mirim bahwa ternyata para akuntan yang bekerja secara rahasia untuk Suje dalam menyelidiki aliran dana dalam dokumen Hansu Group berkhianat pada Suje. Dan saat ini mereka sedang meeting dengan Yoon Se-pil dari SP Partner di sebuah hotel untuk membocorkan informasi yang mereka ketahui tentang dokumen Hansu Group itu pada Yoon Se-pil. Mengetahui hal itu, Suje pun langsung ke hotel tempat meeting itu berlangsung dan melabrak para akuntan yang berkhianat padanya itu.
Di sini, Suje juga bertemu Yoon Se-pil, CEO SP Partner. Melihat peluang bisa mengajak Suje bekerja sama untuk mencapai tujuannya, Se-pil kemudian memberi Suje sebuah info penting bahwa tidak lama lagi Hansu Group akan mengumumkan bahwa mereka memutuskan menunda penjualan Hansu Bayo untuk mengulur-ngulur waktu dan memberikan Suje beberapa foto yang menjelaskan hubungan asmara antara Han Sung-bom dan Soyoung yang diketahui Se-pil akan sangat bermanfaat bagi Suje. Di sisi lain, Yong-bae yang rupanya berada di hotel yang sama dengan Suje tanpa sengaja melihat kebersamaan Suje dan Se-pil saat keduanya keluar dari kamar hotel. Melihat ini, Yong-bae pun mengira Suje memiliki hubungan cinta dengan Se-pil dan memberitahu info itu pada istrinya Jung Hee-yong lewat telepon. Gong-chan yang kebetulan saat itu berada di belakang Hee-yong tampak sedih mendengar percakapan Hee-yong dan suaminya itu karena mengira wanita yang disukainya sudah memiliki seorang pacar. Lanjut, dalam rapat tim klinik legal saat ditanya oleh Gangja, Suje pun mengakui bahwa dirinya lah yang melaporkan Ji-young sehingga Ji-young ditangkap polisi. Namun demikian, para anggota tim klinik legal heran karena setelah melaporkan Ji-young, Suje kini malah menjadi pengacara Ji-young untuk membela Ji-young dan meminta para anggota tim klinik legal untuk mencari bukti yang menunjukkan bahwa Ji-young tidak bersalah. Malam harinya, Suje yang sedang minum dengan Junhee tanpa sengaja mendengar percakapan Gong-chan dengan pemilik kedai yang kebetulan juga sedang minum di kedai yang sama. Gong-chan memberitahu pemilik kedai itu bahwa ada seorang wanita yang Gong-chan sukai. Namun, Gong-chan sedih karena wanita itu terpaksa harus bersikap kejam agar tidak diinjak-injak oleh para musuh-musuhnya. Selain itu, Gong-chan juga mengungkap bahwa dirinya patah hati karena wanita yang disukainya itu ternyata sudah memiliki seorang pacar yang kaya raya yang memiliki kekayaan bersih mencapai 7 miliar dolar. Keesokan harinya di firma hukum Tike, Suje diminta Taeguk untuk membantu mengurus perceraian Juan, namun Suje menolak sehingga Taeguk terlihat sangat kesal. Malam harinya, Juan mendapat info dari Han Ki-taek yang mabuk berat bahwa informasi penting yang berisi rahasia ayahnya, Han Sung-bom dan Lee In-soo ada di sebuah flash disk hitam di antara dokumen-dokumen Hansu Group yang diambil Suje. Lanjut, keesokan paginya Suje menemui Han Ki-taek. Dengan sedikit mengancam Han Ki-taek bahwa Suje tahu alasan Han Ki-taek menyimpan file yang bisa menjatuhkan Han Sung-bom, Choi Tae-guk, dan Lee In-soo ke dalam sebuah flash disk dan tahu kalau Han Ki-taek memiliki sebuah perusahaan rahasia. Suje pun bertanya pada Han Ki-taek apa hubungan Han Sung-bom dengan Park So-young, siapa yang membantu Han Ki-taek mengambil 27 juta dolar dari Hansu Group tanpa sepengetahuan Han Sung-bom, serta Suje juga meminta Han Ki-taek untuk melanjutkan kembali proses penjualan Hansu Bayo. Kemudian, siang harinya tim klinik legal kembali mengadakan rapat untuk membicarakan tentang temuan mereka terkait kasus Park Ji-young. Gong-chan menemukan laporan hasil tes DNA yang menginfokan bahwa Soyoung tengah hamil saat dibunuh. Lalu, Chun-pung menemukan sebuah rekaman video dari seorang YouTuber yang tak sengaja merekam kejadian di rooftop firma hukum Tike saat Soyoung meninggal malam itu. Dalam video itu terlihat bahwa Soyoung ternyata tidak bunuh diri namun dibunuh oleh seorang pria dengan cara didorong dari rooftop firma hukum Tike. Dan hal itu sekaligus membuktikan bahwa Ji-young tidak membunuh Soyoung hingga akhirnya Ji-young pun dibebaskan dari penjara. Malam harinya terlihat Ji-young yang sudah bebas dari penjara dan sedang mengunjungi ibunya di rumah sakit. Ji-young teringat pada pertemuannya dengan Suje beberapa hari yang lalu sebelum Ji-young ditangkap oleh polisi. Malam itu, Suje memberitahu Ji-young tentang rencananya bahwa Suje sudah menyeting segalanya hingga tak lama lagi Ji-young akan ditangkap oleh polisi atas pembunuhan Park So-young. Hal ini dilakukan Suje agar kasus kematian Soyoung yang diputuskan sebagai tindakan bunuh diri bisa diinvestigasi ulang seperti keinginan Ji-young. Meskipun awalnya terkejut, namun akhirnya Ji-young pun setuju mengikuti rencana Suje demi mengetahui penyebab kematian kakaknya. Kembali ke masa sekarang, sepulang kantor, Suje mendapat telepon dari Gong-chan. Gong-chan meminta maaf karena sudah salah paham pada niat Suje yang menyerahkan Park Ji-young ke polisi dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Mendengar itu, Suje pun memaklumi Gong-chan lalu memberitahu Gong-chan bahwa ada satu kesalahpahaman lagi di antara mereka, yaitu bahwa Suje tidak memiliki pacar dengan kekayaan bersih 7 miliar dolar seperti yang Gong-chan dengar. Seketika setelah mengatakan hal itu, Suje pun terkejut sendiri karena sudah mengatakan hal itu pada Gong-chan lalu langsung menutup teleponnya. Di sisi lain, Gong-chan pun menyadari bahwa di malam saat Gong-chan bercerita pada pemilik kedai, Suje ternyata ada di sana. Kembali ke Suje. Suje tiba di markas rahasianya dan terkejut melihat pintu markasnya sudah dibobol oleh seseorang. Menyadari ada yang tidak beres, Suje pun segera menghubungi Gong-chan lalu memberanikan diri masuk ke dalam markasnya.
Suje lalu memberitahu Gongchan alamat markasnya dan meminta Gongchan datang ke alamat itu. Saat itu, tiba-tiba seseorang menyerang Suje. Terjadi adu gelut antara Suje dan orang tersebut hingga Suje pingsan setelah dihantam ke sebuah pintu kaca. Mendengar keributan di ujung telepon, Gongchan pun bergegas ke alamat yang diberitahu Suje. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya.